Terima kasih untuk kesempatannya, Ibu Bapak, para suster, frater, saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ruang virtual ini. Nah, saya kembali diberi kesempatan untuk mengantar kita dalam sebuah tema yang sedianya harus saya berikan awal Maret kali lalu, tetapi saya diberi kesempatan khusus untuk berefleksi, mengambil bagian dalam penderitaan dunia. Sempat terkena juga Omikron, akhirnya saya minta izin untuk ditukar ke kesempatan lain dan puji Tuhan, malam ini kita kembali berjumpa. Nah, supaya lebih terarah refleksi dan permenungan kita, saya akan share screen. Mohon izin. Ya. Semoga sudah kelihatan ya. Saya mohon, oke, jempolnya. Baik. Nah, ini dia. Tidak ada jalan pintas. Ya. Saya akan memberi sedikit latar belakang mengapa tema ini dirumuskan demikian. Nah, sebetulnya tidak ada jalan pintas. Teks kitab sucinya yang saya renungkan sebetulnya dari ini, Pengkhotbah bab 3. Nah, ayat 1 sampai 22, tetapi yang bicara spesifik di ayat 1 ini. Bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Apapun di bawah langit ada waktunya. Ini dia. Nah, jadi berkaitan dengan misinya, kita membuat satu analogi sederhana ya. Buah-buahan ataupun tanaman itu ya dia selalu butuh waktu untuk menjadi tua dan matang. Misalnya kita menanam tomat butuh waktu ya 3 sampai 4 minggu supaya buahnya matang. Demikian pun ternyata dengan buah-buah roh atau hal-hal rohani kita. Jadi pertumbuhan rohani itu seperti halnya pertumbuhan fisik selalu membutuhkan waktu. Ya. Selalu membutuhkan waktu. Jadi ini pertama mungkin mulai jelas mengapa dikatakan bahwa tidak ada jalan pintas. Dan yang menjadi inti dari tema kita malam ini nanti adalah tentang bahwa menuju kedewasaan iman itu selalu dibutuhkan perjalanan panjang. Tidak ada yang disebut jalan pintas. Ya, kalau kami di Flores itu selalu sebut jalan tikus, atau jalan potong. Jadi mengenai pertumbuhan rohani tidak ada jalan pintas. Nah, bahasa teologi atau bahasa spiritual dari proses atau dari tidak adanya jalan pintas ini adalah pemuritan. Pemuritan. Kita akan lihat apa itu pemuritan. Pemuritan adalah proses menjadi serupa dengan Kristus. Jadi setiap kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Dan proses pemuritan adalah proses untuk menjadi serupa dengan Dia yang kita ikuti. Jadi mulai dari ya Paus sebagai pimpinan tertinggi hierarki gereja sampai kita sekalian adalah murid-murid yang selalu dari hari ke hari berusaha dan mengambil bagian dalam proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu adalah perjalanan seumur hidup. Jadi kemuritan itu, proses menjadi murid Tuhan itu adalah perjalanan yang panjang. Dan menjadi tujuan akhir dari iman kita. Kalau dibutuhkan waktu seumur hidup, selama itulah kita akan terus mengalami proses. Ya, karena dikatakan proses bisa sangat cepat dan sangat maju, bisa juga alami kemunduran sesuatu. Zaman kita ini selalu terobsesi dengan kecepatan. Serba maunya cepat. Menuju ke suatu tempat, tidak ingin berlama-lama, atau bahkan nanti saya akan juga tunjukkan ini juga menjadi fenomena dalam kehidupan rohani. Seringkali kita juga menginginkan satu proses yang cepat, proses yang instan.
Maunya langsung jadi, maunya langsung dapat hasil. Tetapi ketika kita lebih terobsesi pada kecepatan ini, Allah lebih tertarik pada kekuatan dan stabilitas ketimbang kecepatan. Jadi Tuhan lebih menginginkan bahwa pertumbuhan kita itu pertumbuhan yang memang benar-benar memiliki dasar yang kokoh sehingga bisa bertahan dan berdiri dengan teguh juga. Jadi beda. Kita kerap menginginkan hasil yang cepat, jalan pintas, dan solusi segera. Solusi segera. Saya memberikan contoh yang mungkin agak sedikit ya tidak berkenan, tetapi kerap begini terjadi. Kita kerap menginginkan keuntungan dari Romo itu yang langsung memecahkan persoalan kita saat itu juga. Ya. Maunya ketika dengar khotbah itu langsung, aduh masalah saya, pergumulan saya itu langsung teratasi segera. Ataupun ikut seminar. Dan bahkan mungkin ya, ikut renungan malam ini, ada menginginkan semoga ada satu ya mantra rahasia yang langsung segera ada solusi untuk hal-hal yang kita cari. Ataupun konseling. Nah, jadi kita kerap menginginkan hasil yang cepat, solusi segera. Ya, tentu ini sangat manusiawi. Malam ini saya tidak hendak menghakimi siapa-siapa, tapi inilah panduan kita untuk bercermin, melihat ke dalam diri kita sejauh mana sampai saat ini kita memperlakukan satu proses pemuritan untuk menjadi murid Tuhan itu, apakah ingin segera tanpa proses yang lelah dan kadang butuh perjuangan, ataukah sebalik. Nah, tetapi ternyata kedewasaan yang sejati itu tidak pernah dihasilkan dari satu pengalaman tunggal. Artinya dari satu hal yang kita lakukan itu sudah membentuk kita menjadi satu orang yang maju secara rohani. Ternyata tidak. Pertumbuhan iman itu berlangsung secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Artinya tidak sekali jadi. Dan ini tertulis dalam kitab suci. Santo Paulus menasihati dalam 2 Korintus itu. Bahwa kehidupan kita secara berangsur-angsur menjadi semakin terang dan semakin indah ketika Allah memasuki kehidupan kita dan kita menjadi serupa dengan Dia. Ini dia. Bahwa kehidupan kita berangsur-angsur menjadi terang, menjadi semakin indah ketika Tuhan yang masuk dan menyerupai diri kita. Itu dulu. Lalu pertanyaannya, mengapa kita itu perlu waktu begitu lama untuk berkembang? Ini pertanyaan konkret yang supaya membawa permenungan kita lebih nyata dan lebih dekat. Mengapa kita perlu waktu begitu lama untuk berkembang? Kurang lebih ada 3 jawaban. Yang pertama ini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang lambat dalam belajar. Lambat dalam arti kita perlu belajar bertahap. Mengapa harus menjadi bayi dulu? Ketika seorang lalu dia belajar, bahkan untuk perjalanan dia harus merangkak dulu, lalu pelan-pelan dibantu dengan mungkin satu alat bantu untuk mulai belajar berjalan dan segala macam. Jadi secara biologis saja kita memiliki tahapan-tahapan untuk bisa bisa berjalan. Belum lagi untuk memiliki isi yang di kepala ini juga butuh proses. Nah, itu. Dan kita seringkali harus belajar ulang sebuah pelajaran untuk memahaminya. Ini saya kira sangat konkret ya. Bahwa kita tuh untuk mempelajari sesuatu harus mengulang-ulang. Dan ternyata begitu pun dengan masalah-masalah yang terjadi. Percaya atau tidak, kerap bahkan masalah yang sama, ketika dia kembali hadir, kita masih perlu proses lagi untuk belajar bagaimana mencari jalan keluar dari masalah yang sama itu.
Itulah mengapa kita dikatakan orang-orang yang lambat belajar. Kita mesti perlu pengulangan demi pengulangan. Nah, sehingga saya menemukan ada satu, ya ini rumusan yang mungkin agak umum, tetapi kerap ini satu kesalahan yang sering orang katakan. Misalnya dia datang ketemu orang, ketemu konselor lah katakan. Oke, saya butuh bantuan Anda untuk memperbaiki masalah saya dan waktu saya hanya ini 1 jam. Jadi pertama dia datang bawa masalah, juga dia beri batasan waktu. Padahal dia lupa bahwa masalah yang dia alami itu, kebiasaan buruk yang perlu diperbaiki itu juga terbentuk dari satu tahapan waktu yang panjang. Jadi bagaimana mungkin itu akan bisa diatasi hanya dalam waktu 1 jam. Nah, ini satu fenomena yang juga terjadi. Jadi tidak ada obat, doa, atau prinsip yang akan dengan cepat menghapuskan kerusakan dari sekian tahun itu. Dibutuhkan kerja keras untuk membuang dan mengganti kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi tidak ada resep rahasia yang membalikan satu kebiasaan kita itu menjadi kebiasaan yang baru. Butuh tahapan belajar. Inilah inti dari tidak ada jalan pintas, dan bahwa bahkan dalam perkembangan rohani kita perlu usaha terus-menerus untuk meningkatkan gitu. Alkitab menyebut proses ini sebagai menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itulah yang saat ini sedang kita lakukan melalui kesempatan retret agung yang gereja sediakan dalam masa Prapaskah ini. Ini adalah momen untuk semacam menanggalkan manusia lama, kebiasaan-kebiasaan lama, dengan suatu kebiasaan baru. Sehingga akan terbentuklah manusia-manusia baru. Ya, tentu saja tidak menjadikan misalnya Pater Eki yang sama sekali berbeda dengan yang sebelumnya. Tetapi untuk hal tertentu, kebiasaan-kebiasaan, cara bereaksi terhadap pengalaman-pengalaman yang sering terjadi, terhadap mungkin bentuk ketersinggungan yang mudah sekali kita ini, atau terhadap hal yang mana kita mudah sekali untuk bereaksi, paling tidak kita berubah dalam hal-hal itu. Seperti sering dikatakan bahwa kenyataan dunia itu selalu sulit dan tidak mungkin untuk bisa kita ubah. Yang bisa adalah cara kita bereaksi terhadap, cara kita menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Entah dalam berelasi, dalam kehidupan bersesama, dan segala macam. Nah, ini. Dan walaupun kita diberi sifat yang sama sekali baru pada saat pertobatan, seperti dikatakan tadi, kita masih memiliki kebiasaan-kebiasaan, pola-pola lama, dan praktik-praktik lama yang perlu dibuang dan diganti. Nah, oke. Jadi walaupun kita ada niat, dalam arti misalnya kita masuk ke kamar pengakuan, hari ini menyatakan, aduh, saya menyesal untuk satu hal yang telah saya lakukan ini. Tapi ternyata nanti apa yang kita nyatakan dalam ungkapan sesal itu keluar dari kamar pengakuan, itu lagi yang kita buat. Ini karena apa? Karena ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk dalam sekian waktu yang lama itu, yang belum benar-benar bisa kita gantikan dengan satu kebiasaan yang baru. Hingga Thomas A. Kempis, penulis buku Mengikuti Jejak Kristus, dia katakan, satu-satunya cara untuk memerangi kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk itu adalah menggantinya juga dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang baik. Jadi satu kebiasaan digantikan dengan satu kebiasaan yang lain. Satu keburukan digantikan dengan satu kebiasaan yang baik. Nah, misalnya juga ini berlaku dalam hal medis. Katakan misalnya orang yang terkena atau kecanduan narkotika. Mengapa meskipun mereka katakan, saya pasti tidak akan kecanduan lagi, saya tidak akan berusaha untuk mendapatkan lagi barang-barang itu. Tetapi nyatanya ada kecenderungan-kecenderungan nanti dari dalam dirinya yang menggerakkan dia untuk kembali mengkonsumsi. Atau perokok misalnya.
Itulah mengapa untuk mengganti kebiasaan-kebiasaan itu dia perlu namanya ya rehabilitasi. Rehabilitasi itu ya proses yang disediakan khusus untuk dia bisa mengganti kebiasaannya itu, dia terikat dengan kecanduan-kecanduan semacam itu dengan satu kebiasaan yang baru. Ataupun terapi. Mengapa misalnya terapi hal tertentu, entah terapi ya apapun jenisnya lah. Ya, ibu-ibu biasanya lebih tahu dan lebih banyak pengalaman dari saya. Ya. Jadi selalu butuh waktu, dan biasanya kalau terapi tidak hanya satu kali, tapi ya berkali-kali. Demikian pun misalnya rehabilitasi terhadap hal tertentu juga butuh waktu berulang-ulang, butuh waktu yang lama, panjang. Nah, ini berlaku dengan kebiasaan-kebiasaan kita, berlaku dengan perkembangan-perkembangan rohani kita juga. Nah, itu alasan pertama bahwa kita adalah orang yang lambat belajar. Mengapa kita perlu lama untuk berkembang? Alasan keduanya adalah ini. Karena kita takut untuk dengan rendah hati menghadapi kebenaran tentang diri kita sendiri. Nah, kalau pertama tadi, karena kita secara manusiawi itu lambat untuk belajar. Kita perlu pengulangan. Tapi yang kedua juga adalah karena kita takut dan juga kadang tidak rendah hati untuk melihat kebenaran tentang diri kita. Itulah mengapa Santa Teresa dari Yesus, Santa Teresa Avila itu katakan bahwa kebenaran itu melukai. Ya. Kebenaran tentang diri itu kadang melukai. Benar bahwa di satu sisi, kebenaran itu akan memerdekakan kita ketika kita bersedia untuk mengakui bahwa, oh ya, ada bagian dari diri saya yang perlu saya perbaiki. Ada sisi gelap saya yang perlu diberi terang supaya bisa dikendalikan. Atau ada hal-hal tertentu dalam diri saya yang perlu diubah. Kebenaran seperti itu bisa memerdekakan kita. Tetapi ternyata sebelum kemerdekaan batin itu terjadi, terlebih dahulu kebenaran itu akan membuat kita terluka dan tersakiti. Ya, itu akan membuat kita terluka dan tersakiti. Terluka dan tersakiti dalam arti apa? Untuk tahu kenyataan diri kita sebenarnya itu, bahwa kita tuh tidak cukup rendah hati, bahwa kita tuh ya tidak cukup punya waktu untuk orang lain, bahwa kita tuh lebih banyak ya memberi diri untuk kesenangan pribadi daripada memberi diri untuk orang lain. Ketika kita tahu kebenaran seperti itu, ternyata tidak selalu menyenangkan. Itu yang disebut dengan bahwa terlebih dahulu kita akan dibuat terluka oleh kebenaran itu. Nah, tetapi kita disakiti ketika kita dengan jujur menghadapi berbagai karakter yang mesti kita sangkal. Kurang lebih begitu. Artinya sesuatu yang secara kodrati ada dalam diri kita, kecenderungan itu, semakin berusaha kita sangkal, biasanya itu juga semakin kuat tertanam dalam diri. Ya, ini dalam satu tema sebelumnya tentang kuasa Allah dalam kelemahan kalau tidak salah ya. Salah satu poin ini saya sempat renungkan. Misalnya seorang yang ingin diet, ketika dia semakin mengulang dalam pikirannya, oh hari ini saya kurangi makan nasi, ya cukup sayur saja dengan ya tahu tempe. Semakin misalnya tiap 2 jam dia hanya ingat-ingat itu, rasa lapar itu akan makin menguasai dia. Karena apa? Satu pemikiran yang sering kita tanamkan itu akan makin kuat ada dalam pikiran. Begitupun terhadap satu kebiasaan yang mungkin kita sadari, aduh saya tidak cukup baik dalam hal ini. Nah, kalau kita tidak mencari cara misalnya alternatif atau kebiasaan apa yang bisa menggantikan itu, kalau kita hanya menanamkan, oke, oh, saya harus buat begini, buat begitu, ya bisa saja yang terus kita ingat adalah hal-hal yang ingin kita ubah itu. Nah, ini. Dan hanya ketika Allah diizinkan untuk memancarkan terang kebenarannya atas kegagalan dan kesukaran kita, kita bisa mulai mengalami perubahan. Artinya apa? Tadi dimulai dengan proses kesadarannya, menemukan kebenaran. Walaupun kebenaran tadi melukai kita. Oke. Nah, kebenaran dalam arti kita mulai sadar diri bahwa, oh ya, dalam hal ini saya alami ya, kemunduran. Atau dalam hal ini saya tidak cukup baik. Lalu kebenaran seperti itu mulai mengantar kita pada proses untuk jujur dan mulai mengalami satu tahap untuk maju.
Tetapi yang juga paling menentukan dalam hal ini adalah ketika kita pun mengizinkan Tuhan yang terlibat dalam proses-proses seperti itu. Ya, kalimat ini pun bisa menjadi satu tema permenungan yang menarik lagi. Misalnya tulisan Santo Yohanes dari Salib tentang malam gelap, proses pemurnian itu. Itu kan satu tahapan yang dialami oleh semua yang ingin mencari Tuhan dalam doa, yang biasanya kesulitan-kesulitan akan ditemukan hanya oleh orang-orang yang berdoa, oleh orang-orang yang ingin maju di jalan rohani. Gitu. Dan pertumbuhan seringkali menyakitkan dan tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan dan tidak ada perubahan tanpa adanya rasa sakit. Ya, ini satu hal lain lagi. Pas setiap pertumbuhan itu entah pertumbuhan rohani, ya, itu analogi sederhana. Saya selalu ingat ya, mungkin terkesan ya ketika kecil itu kan ya ketika mulai tumbuh gigi baru itu misalnya ya anak-anak ya ibu-ibu yang paling tahulah dalam hal ini kan selalu ada gejala-gejala fisik yang menyertainya. Artinya pertumbuhan bahkan yang fisik itu selalu ada gejala-gejala misalnya dalam satu kesakitan. Itu pun dengan pertumbuhan itu akan menghasilkan satu perubahan dan setiap perubahan selalu mengandung atau menghasilkan rasa sakit. Apalagi kebiasaan yang lama. Dan kehilangan selalu menyakitkan. Setiap perubahan itu semacam satu proses kehilangan sebetulnya. Nah, kita mau merubah satu hal itu berarti kita mau menghilangkan hal itu. Kadang menyakitkan. Kita merasa itu sudah nyaman dengan kita, tapi tiba-tiba berusaha untuk dipisahkan. Kita takut kehilangan cara-cara lama. Mungkin untuk memudahkan kita memahami poin ini, sederhana misalnya satu sepatu atau sendal yang sudah lama sekali kita pakai, sampai sudah jebol. Mungkin saking jadi favoritnya, kita sering pakai itu karena merasa nyaman di kaki, karena sudah terbiasa dipakai, bahkan dia sudah jebol pun, kita tidak ingin menggantinya dengan yang lain. Kita takut untuk mengganti dengan sepatu atau sendal baru, karena mungkin kita tidak siap untuk apakah dia akan memberikan kenyamanan yang sama dengan sendal yang ataupun mungkin ada hal-hal tertentu yang jadi kesukaan ibu bapak, ya mungkin ada barang-barang favorit, sudah uzur. Mungkin anak-anak tawarkan, ayo mama gantilah dengan yang baru, tidak nak, ini sudah lama, ini sangat bersejarah, mama sudah nyaman dengan ini. Ini pun kadang berlaku untuk hal-hal rohani. Satu hal yang kadang kita merasa nyaman, tapi belum tentu itu tepat. Nah, sesuatu yang berusaha untuk kita lepas, seperti kebiasaan-kebiasaan tadi, ternyata itu juga butuh perjuangan. Kita harus korbankan, ya, waktu, kadang korban perasaan juga. Seperti itu. Nah, dan ketakutan kita semacam ini, ketakutan akan kehilangan atau untuk keluar dari zona nyaman seperti tadi, inilah yang akan memperlambat pertumbuhan rohani kita itu. Nah, ini. Itu poin kedua ya. Saya mengajak kita untuk merenungkan alasan ketiga mengapa kita perlu waktu begitu lama untuk berkembang adalah karena ini. Karena kebiasaan itu selalu membutuhkan waktu untuk berkembang. Kebiasaan membutuhkan waktu untuk berkembang. Itulah mengapa orang bijak katakan demikian. Ingatlah bahwa karakter Anda merupakan keseluruhan dari kebiasaan Anda. Dan kebiasaan Anda menentukan karakter Anda. Oke, sekali lagi ya. Karakter Anda menentukan keseluruhan kebiasaan Anda. Dan kebiasaan Anda menentukan karakter Anda. Kita bisa menampilkan diri berbeda, sama sekali berbeda ketika berada di depan orang lain. Tapi keadaan real diri kita, ketika kita berada di rumah, di kamar sisi sendirian itu adalah diri kita yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan itu. Dan itulah yang menjadi karakter kita. Itulah mengapa perlu waktu begitu lama untuk bisa berkembang, baik dalam kerohanian, dalam kematangan psikologis, emosional, dan segala macam itu, karena kebiasaan itu selalu butuh waktu untuk berkembang.
Misalnya, ya, misalnya, saya senang sekali dengan pengandaian ini, bahwa kita itu tidak bisa menyatakan diri kita baik kalau kita tidak mempunyai kebiasaan untuk berbuat baik dengan orang. Oke. Kita tidak bisa menyatakan diri punya integritas yang bagus sebelum kita terbiasa untuk selalu berbuat jujur, bersikap jujur. Nah, jadi karakter kita itu terbentuk atau diuji dalam kebiasaan-kebiasaan itu. Atau yang lebih dekat. Ya. Misalnya seorang suami atau istri itu, dia dikatakan setia, ya, dia perlu waktu, perlu bukti untuk menunjukkan bahwa ia bertindak setia. Nah, gitu. Jadi keseluruhan waktunya itu untuk bertindak setia. Itulah mengapa saya katakan yang dalam kurung itu satu penegasan sebetulnya ini. Ya, boleh diingat juga baik. Kalau orang itu dia setia dalam hanya sebagian besar waktunya, itu sama dengan tidak setia. Oke. Tetapi kalau dalam seluruh waktunya dia berusaha bertindak setia, itu baru dikenal bahwa dia memang punya karakter setia. Nah, saya kira ini sangat konkret untuk bisa kita hubungkan bahwa ya seringkali kita punya kepercayaan terhadap orang itu kadang runtuh hanya dengan satu mungkin hal yang membuat kita kecewa dari dia. Ya. Kita lagi memperhitungkan bahwa ada begitu banyak hal yang membuat dia itu layak dipercayai. Tapi tiba-tiba kepercayaan itu hilang ketika ada satu hal yang membuat kita tidak berkenan. Gitu pun. Jadi ini mau mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan kita itulah yang membentuk karakter kita. Nah, lalu hanya ada satu cara untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan untuk menjadi serupa dengan Kristus itu. Yaitu apa? Kita harus mempraktekkan. Dan ini lagi-lagi butuh waktu. Karena apa? Karena tidak ada kebiasaan yang instan. Tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang instan. Satu-satunya cara supaya kebiasaan-kebiasaan kita itu terbentuk adalah dengan mempraktekannya. Bahkan mungkin dalam waktu yang panjang. Itu. Santo Paulus menasihati ini. Lakukanlah hal-hal ini, abdikan hidupmu untuk melakukannya, sehingga semua orang bisa melihat kemajuan. Ini nasihat kepada Timotius yang juga bisa diperuntukkan bagi kita. Bahwa untuk hal-hal yang ingin kita jadikan sebagai satu karakter yang kita miliki, itu perlu dilakukan. Dan bukan hanya 1-2 kali. Ya. Sehingga dikatakan bahwa satu hal yang sering kita ulangi itu akan menjadi satu keterampilan. Kita akan ahli dalam hal itu. Pengulangan adalah induk dari keterampilan atau karakter kita. Ya. Ungkapan Latinnya itu ini. Repetitio mater studiorum est. Saya suka sekali dengan ungkapan ini bahwa pengulangan itu adalah induk dari pengetahuan, ibu dari pengetahuan. Orang bisa mengingat satu pelajaran itu kalau dia mau mengulang-ulangi terus. Begitupun dengan kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter baik yang kita miliki. Itu juga terbentuk dari pengulangan terus-menerus. Semakin kita mengulangi hal yang sama, biasanya kita menjadi mahir di dalam hal itu. Nah, tetapi kabar buruknya, berita tidak baik adalah ternyata dalam kebiasaan yang buruk pun demikian. Saking seringnya kita melakukannya, kita pun menjadi mahir dalam hal itu. Nah, sebaliknya pun kalau dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik sering kita ulangi, itu akan menjadi satu kebiasaan. Itu. Nah, kebiasaan untuk membangun karakter inilah yang disebut dengan disiplin rohani. Disiplin rohani. Satu-satunya ya sebetulnya pedoman untuk bisa kita selalu berada di koridor yang baik untuk berkembang dalam kerohanian itu ini. Disiplin kerohanian. Disiplin. Bisa mengatur jam doa. Saya tuh selalu saya sangat
ya bangga sekaligus terharu ya melihat misalnya ibu bapak selalu tiap malam itu meluangkan waktu ya jam-jam yang mungkin sudah harusnya istirahat ya jam 8 sampai jam 9 yang Indonesia Timur itu ya sudah 1 jam lebih cepat. Tapi tiap malam itu LPF selalu di atas 100 partisipan yang ikut doa bersama. Ini bisa jadi juga terbentuk dari satu kedisiplinan rohani yang diusahakan lalu menjadi satu kebiasaan. Mungkin tidak ikut 1-2 kali, semacam ada kerinduan. Aduh kok saya tidak meluangkan waktu lagi untuk ikut ini dan segala macam. Ini pun berlaku dengan kebiasaan rohani yang lain. Ya, gitu. Oke. Lalu pesan praktis. Ya, saya selalu ingin menempatkan bagian ini dalam refleksi-refleksi. Setelah kita melihat idealnya seperti apa, lalu secara praktisnya apa yang bisa kita buat. Ya. Yang pertama, supaya kita berkembang dalam kebiasaan yang baik tadi, bahwa untuk proses menjadi murid Tuhan, bersabarlah dengan Allah dan dengan diri kita sendiri. Seringkali orang itu tidak bersabar dengan proses. Ya. Seringkali orang tidak bersabar dengan proses. Ya. Dan salah satu kegagalan hidup itu sebetulnya di sini. Karena seringkali waktu kita dan waktu Tuhan itu berbeda. Ya. Ya. Sekedar refresh tema ini dulu tentang ya ketika Allah terasa jauh. Itu seringkali kita menyadari karena ini, kerap kali waktu kita dan waktu Tuhan itu berbeda. Kita mungkin kerap merasa frustrasi karena menginginkan kemajuan yang pesat. Tetapi ternyata kita berjalan lambat. Tapi dalam hal ini Allah berbeda. Jadi boleh dirumuskan demikian bahwa sementara kita khawatir tentang seberapa cepat kita bertumbuh, Allah memperhatikan seberapa kuat kita bertumbuh. Itulah mengapa kita butuh proses yang panjang. Karena Tuhan tidak menginginkan seberapa cepat kita maju, tetapi menginginkan seberapa kuat kita bertumbuh. Seberapa kuat kita bertumbuh. Nah, Rasul Yakobus memberi nasihat yang bagus dalam hal ini. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, kita ingat untuk menjadi matang, baik buah yang sungguhan itu tanaman juga butuh waktu, apalagi untuk matang dalam buah-buah rohani, buah-buah roh. Biarkanlah ketekunan sampai kamu menjadi matang, supaya menjadi sempurna dan utuh tanpa suatu kekurangan apapun. Yang kedua, pesan praktis yang juga perlu kita pegang, bahwa Allah tidak pernah tergesa-gesa, tetapi Dia selalu tepat waktu. Dia selalu tepat waktu. Ya, mungkin ini sering kita dengar, tetapi sering juga menjadi bentuk ketidakpuasan kita. Bentuk kekecewaan kita kadang gitu. Kitab suci menampilkan begitu banyak contoh bagaimana Allah menggunakan suatu proses yang sangat panjang untuk mengembangkan karakter. Khususnya dalam diri para pemimpin-pemimpin. Tokoh-tokoh kitab suci kan kebanyakan itu dipersiapkan Tuhan dalam waktu yang tidak singkat. Kita ingat Musa misalnya. Ya, Allah mengambil waktu 80 tahun. Bayangkan, untuk mempersiapkan Musa menjadi satu pemimpin besar yang nanti membawa umat Israel keluar dari Mesir. Begitu umat Israel sendiri, Tuhan membutuhkan waktu 40 tahun. Mereka benar siap untuk memasuki tanah terjanji. Bayangkan. Jadi mengenai waktu, mengenai proses yang panjang ini, ya bukan hanya terjadi dengan pengalaman kita. Jadi ya ketika berkaca pada pengalaman-pengalaman kitab suci, pada orang-orang yang hidup sebelum kita, mereka pun mengalami satu proses yang panjang yang Tuhan butuhkan untuk membentuk satu misi tertentu, membentuk kepribadian orang tertentu, dan segala macam. Ketika Allah ingin membuat jamur, misalnya, Tuhan hanya butuh waktu 1 malam. Ya. Hanya waktu 1 malam. Atau mungkin 2 malam sudah ada jamur yang ya tumbuh atau terbentuk. Atau misalnya kita buat tempe.
Fermentasi mungkin butuh 2-3 malam saja. Tetapi apa? Busuknya juga cepat. Dan ketika Allah ingin membuat sebuah pohon tarbantin raksasa, atau bayangkan saja pohon beringin yang besar, raksasa, perlu waktu beratus-ratus tahun. Sehingga apa? Periode hidupnya pun lebih lama. Jadi ini satu perbandingan untuk kita melihat bahwa ketika Tuhan Tuhan bisa saja membentuk kita dalam waktu semalam, 1-2 jam. Tetapi mungkin hasilnya tidak akan sekokoh seperti waktu yang dia pakai untuk membentuk satu pohon tarbantin raksasa. Dan orang-orang besar selalu dibentuk Tuhan dengan tidak tergesa-gesa, tetapi dia bertumbuh melalui pergumulan dan selalu tepat waktu. Tentu saja tepat menurut waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Itu dia. Itu pesan praktis yang kedua. Dan yang ketiga, yang perlu kita pegang juga adalah kalau prosesnya itu Tuhan kadang lama, ada hal yang kita minta itu tidak diberi-beri, jangan menjadi kecil hati. Jangan menjadi kecil hati. Karena nasihat ini Tuhan pernah berikan secara langsung kepada Habakuk. Yang ketika itu dia sangat sedih karena dia mengira bahwa Tuhan tidak bertindak cukup cepat untuk mengabulkan permohonan. Ini yang Tuhan katakan kepada Habakuk. Saya meminta mungkin salah satu bisa bantu membaca karena ini satu perikop yang menarik. Ya, mungkin Ibu Florentina bisa bantu saya membacakan perikop yang bertuliskan biru ini. Silakan Ibu. Ini pesan Tuhan kepada Habakuk yang juga mungkin menjadi sapaan pribadi untuk kita. Silakan Ibu. Segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat penggenapan penglihatan itu akan tiba. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah. Semua itu tidak akan terlambat, barang sehari pun. Terima kasih. Benar. Ini janji yang Tuhan sampaikan. Bahwa kadang untuk rencana tertentu dia katakan, saya tidak akan dengan segera mengabulkan. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa itu akan terjadi. Tidak akan terlambat pada saat kita benar-benar membutuhkan. Karena apa? Ya, kita meyakini bahwa yang jauh lebih mengenal diri kita adalah Tuhan. Yang jauh lebih dulu mencintai kita, mengasihi kita adalah Tuhan. Jadi siapalah kita yang bisa menilai bahwa Tuhan, mengapa kau tidak cukup mencintai saya? Mengapa tidak kau tunjukkan sesuatu bahwa engkau mencintai saya? Tidak. Sebetulnya kita tidak perlu bukti lain lagi untuk menyadari bahwa Tuhan mencintai saya. Hidup, kesempatan, dan waktu kita, sebetulnya itu sudah cukup untuk membuktikan itu. Nah, jadi jangan menjadi kecil hati. Bahwa suatu penundaan itu bukan berarti penolakan dari Allah. Ya. Supaya tidak berkecil hati dengan doa-doa kita, Bapak Mama, Ibu Bapak sekalian, peganglah ini. Bahwa suatu penundaan dari Tuhan bukan berarti penolakan dari ini. Nah, ini sebagai penutup, ya, saya ingin merangkum dari kitab Pengkhotbah ini, bab 3 ayat 1-22, beberapa pesan konkret. Nah, bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Sehingga yang menjadi pesan bagi kita adalah bahwa karena rancangan Tuhan itu adalah kehendak yang paling baik yang Ia maksudkan, meski kadang sakit atau pengalaman-pengalaman kecewa yang kita rasakan. Selalu bahwa rancangan Tuhan itu adalah berasal dari kehendak yang paling baik. Dan yang kedua, kita mesti mensyukuri masa hidup yang Tuhan sediakan. Kita mesti bersyukur untuk periode hidup yang Tuhan sediakan ini. Dan tidak mudah mengeluh. Karena apa? Karena Tuhanlah yang merencanakan masa hidup kita. Itu untuk hidup bagi kemuliaannya. Dengan apapun panggilan hidup kita,
dengan apapun tugas-tugas pelayanan yang kita lakukan. Dan yang paling terakhir adalah bahwa waktu kita itu tidak akan pernah kembali. Dia selalu berjalan maju. Waktu kita tidak akan kembali. Tidak pernah ada kesempatan kedua yang sama. Meskipun orang selalu katakan, oke, kalau kesempatan pertama mungkin belum maksimal, masih ada kesempatan kedua. Tapi tidak ada kesempatan yang sama. Meskipun itu adalah kesempatan yang kedua. Jadi berbuat baiklah, hiduplah dengan mengandalkan Tuhan selagi ada kesempatan. Karena tidak ada jalan pintas, sebab segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Meskipun kadang membutuhkan waktu yang panjang, tapi percayalah bahwa dalam waktu itulah Tuhan, Dia tidak ingin melihat seberapa cepat kita bertumbuh, seberapa cepat kita maju, tetapi Ia ingin melihat seberapa kuat kita berkembang dalam hal-hal yang Ia kehendaki. Dan sebagai penutup, untuk mengkonkretkan permenungan malam ini 2 pertanyaan permenungan yang nanti boleh direnungkan 5-10 menit sebelum naik ke tempat tidur, ataupun besok pagi sebelum mengawali hari. Yang pertama adalah, dalam bidang manakah saya perlu lebih bersabar dan bertekun bagi perkembangan rohani saya? Dalam hal mana? Saya perlu untuk lebih bersabar dan bertekun lagi supaya perkembangan rohani saya itu makin baik. Dan yang kedua, bertanyalah, melihatlah kembali ke belakang, mengevaluasi pengalaman-pengalaman kita sejauh ini. Apakah ada masa atau periode hidup saya yang amat sulit untuk saya percayakan ke dalam pemeliharaan Tuhan? Apakah ada hal yang kita sangat sulit untuk melepaskannya supaya Tuhan sendiri yang mengubahnya? Kurang lebih demikian maksudnya. 2 pertanyaan ini untuk direnungkan. Semoga permenungan ini membantu kita untuk semakin teguh, semakin mantap, dan semakin memilih jalan maju, walaupun tidak secepat yang kita inginkan, tetapi yakinlah dan pastikan bahwa kita tidak berjalan mundur, tetapi berjalan maju. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti dalam pendalaman, kalau ada pertanyaan-pertanyaan diskusi, baru kita dalami kembali. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu MC.